Baik, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan berbincang-bincang seputar melemahnya kepemimpinan adat atau kepemimpinan kepala suku di Papua. Jadi selama ini banyak sekali lembaga-lembaga adat kepala suku yang bermunculan. Nah, kehadiran mereka itu tentunya akan melemahkan kepemimpinan kepala suku itu sendiri. Atau kalau dalam suku Me bilang Tonawi, dalam suku Lane bilang Apkain itu. Nah, apakah ini sebuah tanda kehancuran ataukah bagian dari integrasi kepemimpinan adat di dalam sistem pemerintahan? Atau seperti apa? Nah, ini yang kita akan bahas di dalam diskusi ini. Namun di samping saya telah hadir Bung Elimelek DG. Selamat datang, Bung. Dan beliau akan menjelaskan seputar melemahnya kepemimpinan kepala suku itu di era modern ini. Nah, namun pertanyaan saya nih, Bung, sebelum kita masuk ke pertanyaan, Bung bisa perkenalan dulu, singkat, lalu nanti kita masuk ke pertanyaan. Saya pakai mikrofon. Ya, baik, selamat sore. Ya, Kawan-kawan dimanapun berada. Saya langsung saja perkenalkan, nama saya Elimelek DGI. Saya sebagai aktivis di Provinsi Papua Tengah saat ini. Mungkin begitu saja. Ya, Terima kasih, Bung. Bung sebagai aktivis. Sekarang kita mau lihat kita mau dengar bagaimana pandangan aktivis tentang kepemimpinan melemahnya kepemimpinan adat di Provinsi Papua Tengah. Nah, pertanyaan saya itu mengapa sampai kepemimpinan adat itu dia menjadi melemah? Itu apa penyebabnya? Bung bisa jelaskan ke pemirsa sekalian supaya kita bisa mengetahui atau membuka pemikiran cakrawala kita tentang selama ini orang berpandangan bahwa kepala suku itu kenapa dia begini, dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Nah, silakan Bung bisa jelaskan. Oke, baik. Jadi yang selama ini kami lihat melemahnya kekuatan kepala suku di tanah Papua itu yang pertama faktor pemilihan bupati sama pemilihan gubernur itu sangat memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat sendiri, karena kalau kita lihat mekanisme pemilihan kepala suku yang lalu-lalu itu ada beberapa faktor yang memberikan nilai-nilai khusus agar orang tersebut bisa ditunjuk menjadi kepala suku di kalangannya. Tapi yang saat ini itu terjadi perbedaannya seperti begini. Bisa terjadi kelemahannya kadang yang saat ini terjadi itu saat pemilihan biasanya ada oknum-oknum tertentu, mereka itu hadir sebagai tim sukses kepada salah satu calon bupati maupun gubernur. Setelah calon bupati dengan gubernur terpilih jadi bupati ataupun gubernur, tim sukses tadi dinobatkan jadi kepala suku. Nah, itu diberikan SK, langsung dikeluarkan SK-nya untuk jadi kepala suku, entah itu dia ada di tingkatan kabupaten, entah itu ada di tingkatan distrik ataupun ada di tingkatan kampung. Nah, ini saya lihat salah satu kendala yang kemudian membuat kekuatan kepala suku itu kemudian hilang di sini, karena dia tidak ikut sebuah prosedur yang sebenarnya harus dilalui oleh masyarakat adat setempat. Prosedurnya bagaimana selama ini yang ada di masyarakat? Orang lihat kepala suku itu dari sisi apa saja? Jadi kepala suku ini kan kalau dari suku Me itu ada beberapa faktor. Kriteria penilaian yang biasa dinilai oleh masyarakat setempat, yaitu orang tersebut mungkin punya lahan banyak, mungkin punya ternak banyak, dia mungkin biasa menyelesaikan beberapa masalah di tempat itu, dan dia mungkin
Di saat hari-hari besar misalkan Yuwo atau pesta-pesta apa Natalan, itu biasa dia mengundang janda, duda, fakir miskin. Itu untuk datang bersama-sama untuk mengikuti. Jadi ada nilai-nilai itu. Tapi yang sekarang yang dipilih pemerintah, apakah cara-cara itu menjadi satu kategori penilaian atau tidak? Yang sekarang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa yang sekarang terjadi itu oknum-oknum tersebut awalnya mereka hadir sebagai tim sukses kepada salah satu calon bupati maupun calon gubernur di tanah Papua. Berarti mereka itu dipersiapkan hanya untuk kepentingan politik pragmatis saja atau seperti Ya, apa? sebenarnya mereka ini kan tim sukses. Kalau tim sukses berarti ini pentolan-pentolan ini sebenarnya orang ini cuma pada saat itu untuk jadi pionnya si calon bupati sama gubernur. Tapi setelah calon gubernur sama calon bupati ini terpilih jadi bupati gubernur, mereka ini diberikan legalitas, yaitu diterbitkan tuh SK itu atas nama mereka untuk mereka jadi kepala suku. Sementara mereka sendiri itu sama sekali tidak punya kemampuan dalam hal memberikan pandangan-pandangan yang mungkin bisa diterima oleh warga setempat dan segala macam. Tapi kadang karena mereka sudah dinobatkan jadi kepala suku, ya mereka terpaksa harus jadi kepala suku, terpaksa itu. Tapi dalam memobilisasi massa di masyarakat, apakah kepala suku bentukan dari pemerintah ini yang lebih dominan atau kepala suku yang memang secara kriteria yang Bung jelaskan tadi itu yang berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan jadi bupati atau seperti bagaimana bisa jelaskan? Jadi kalau yang ini itu kan kita lihatnya begini. Ini kita bicara konteks masyarakat adat ini. Masyarakat adat ini kan punya nilai-nilai adat selama mereka hidup ini, sudah dari turun temurun. Nah, seketika kepala suku ini ditunjuk oleh orang lain untuk menjadi orang lain di tempat lain untuk menjadi kepala suku di salah satu suku, maka kesenjangan itu akan terlihat di sana. Terlihat di sana artinya apapun yang nanti disampaikan oleh kepala suku bentukan pemerintah ini, itu otomatis tidak akan masuk, tidak akan itu diterima oleh warga setempat. Dan itu nanti di situ kesenjangan yang kita lihat, karena warga ini dia punya nilai-nilai tersendiri yang harus, yang bukan harus tapi memang sudah dijalani dan itu yang dia hargai. Sementara itu masih berjalan begitu. Dan mereka akan anggap kepala suku bentukan pemerintah ini kepala suku yang hadir datang jadi kepala suku kami, tapi seolah-olah dia ini orang asing. Gitu. Dan itu masyarakat sudah mengerti gitu bahwa mereka melihat orang-orang yang dipakai lah semacam begitu, atau untuk menjadi tim sukses itu kehadiran mereka hanya untuk semata kepentingan politik semata begitu. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa warga itu sudah paham terkait ini, dinamika ini, karena memang perpolitikan selama ini di sini itu sangat masyarakat ini sangat dominan dalam menentukan suara seorang bupati maupun gubernur di Papua. Apalagi dengan sistem noken dan segala macam. Jadi keterlibatan langsung masyarakat adat itu ada di sana. Nah, tapi di sini terus kemudian strategi yang dipakai kadang oleh bupati maupun gubernur itu mereka melibatkan orang-orang yang memang warga setempat, tapi mereka bukan mayoritas dari suku tersebut. Nah, itu soal yang kadang saya lihat tidak mengenanya sebuah penyampaian dari kepala suku bentukan pemerintah terhadap warga setempat, sama warga setempat punya kepala suku yang mereka pilih sendiri, begitu Bu. Jadi sekarang siapa yang bertanggung jawab untuk bagaimana melihat tentang proteksi tentang bagaimana kepala suku yang dulu yang itu kemudian bisa berpengaruh dalam pengambilan politik ataupun ekonomi kesejahteraan di kalangan masyarakat. Siapa kira-kira yang mungkin ada lembaga-lembaga adat kah atau seleksi alam kah, ini bisa jelaskan? Iya. Jadi baik, untuk keterlibatan itu yang jelas begini. Kalau saya melihatnya kepala suku jika dinobatkan jadi kepala suku, itu kan otomatis kepala suku dia sudah punya tiga kekuatan atau 3 alat yang nanti dia pakai menunjangi pekerjaan-pekerjaan dia sebagai kepala suku di tempat yang dia ditunjuk. Jadi kepala suku yang pertama, kepala suku itu dia punya alat, itu difasilitasi oleh pemerintah. Yang kedua, kepala suku itu punya uang. Yang ketiga itu kepala suku dia punya ruang. Nah, saya pikir kepala suku ini untuk
bagaimana menjawab kebutuhan-kebutuhan warga setempat itu ruang itu dipakai. Dia kepala suku harus mampu menciptakan ruang agar di dalam ruang-ruang itu dia bisa mengundang beberapa stakeholder dalam hal mungkin kalau misalkan warga di warga setempat misalkan tidak punya sertifikat atau tidak paham terkait sertifikat tanah dan segala macam, ini kan kepala suku ini kemudian bisa ruang yang tadi bisa dipakai untuk bagaimana mengajak kepala suku setempat ataukah mengajak juga DPR untuk datang mereka godok itu aturan. Jadi intinya bahwa di sini kepala suku ruang ini kepala suku harus pakai baik agar membangun pemahaman kepada warga setempat agar warga itu juga paham, masyarakat adat setempat paham. Saya pikir itu. Ruangnya yang kadang saya lihat tidak dipakai. Tapi kepala suku lebih kepada bagaimana dia menunjukkan dirinya sebagai kepala suku. Dia kampanyekan dirinya sebagai kepala suku, tapi kerja-kerja sebagai seorang kepala suku. Kepala sukunya tidak berjalan di tingkat bawah. Saya lihat itu mungkin yang menjadi kendala. Ya. Ini pemirsa pembahasan kita jadi menarik karena selama berabad-abad tahun yang lalu kita memang mengenal kita punya kepala suku dengan kriteria yang tadi, tapi justru kemudian relasi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga adat yang dibentuk ini kemudian justru semacam menggugurkan kah atau bahasanya yang lebih ini betul tidak itu macam ini karena memang tadi itu dia kan kepala suku ini kan dia dinobatkan oleh seorang bupati dalam kepentingan politik praktis. Dia bukan ditentukan oleh masyarakat adat setempat. Kalau masyarakat adat setempat yang menentukan dia, itu mereka sudah tahu bagaimana track recordnya kepala suku ini. Jadi apapun yang nanti dia sampaikan bisa diterima oleh warga setempat, masyarakat adat. Tapi kepala suku cangkokan, saya biasa bilang itu kepala suku cangkokan pemerintah, itu sama sekali apapun yang orang sampaikan tidak akan masuk sama warga. Karena warga masih ingin, analoginya warga ingin makan nasi kok, orang ini paksa untuk harus kalian makan beras. Kan beras kan masih minta, nasi kan sudah masak. Analoginya seperti begitu. Kalau kepala suku cangkokan pemerintah punya himbauan, sama kepala suku yang ditunjuk oleh masyarakat adat setempat punya himbauan, itu ibarat seperti tadi saya gambarkan. Jadi mungkin itu Bung, kesenjangan yang saya lihat seperti begitu. Apakah kesenjangan ini dia menimbulkan konflik, bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat dengan kesalahpahaman ini, atau praktik-praktik selama ini bagaimana? Apakah ada konflik atau tidak di tengah masyarakat ini dari sejauh ini dengan hadirnya kepala suku yang baru dengan yang kepala suku yang sudah ada memang? Kalau pertanyaan ini itu dia tidak kepada konflik, tapi dia lebih kepada bagaimana struktur adatnya itu mulai terpengaruh. Struktur adat. Jadi ini misalkan kepala suku ini marganya taruhlah marga Gobai. Terus warga di sana mayoritas marga Takimai. Otomatis marga Takimai tidak akan menerima dengan kebijakan-kebijakan atau himbauan-himbauan yang disampaikan oleh dia. Dan dia ini akan diamati selama proses dia dinobatkan jadi kepala suku hingga selesainya. Kan 5 tahun itu bupati nobatkan dia sebagai kepala suku kan 5 tahun. Berdasarkan SK bupati itu. Kalau biasanya setelah misalnya 5 tahun diganti lagi atau dilanjut perpanjang lagi? Atau diangkat melalui musyawarah, ini bagaimana? Ini mekanisme pemilihan itu seperti tadi. Kalau kepala suku adat yang ditunjuk oleh masyarakat itu kan nanti dilihat itu. Setiap zaman itu pasti ada orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang dari kalangan bawah ini akan naik dan dia akan menunjukkan dia punya integritasnya sebagai seorang kepala suku akan nampak kalau dari masyarakat adat itu. Tapi yang versinya pemerintah itu kan dia sistemnya dalam konteks pemilihan, dalam politik praktis ini. Jadi misalkan si A menjadi tim sukses, terus calonnya itu terpilih. Jadi ini si A ini walaupun dia tidak punya sebelum pemilihan dia tidak punya pengaruh di tempat dia tinggal. Tapi karena dia sebagai tim sukses, dia ini akan dinobatkan jadi kepala suku. Ini kan agak rawan ini kalau seperti begini. Rawan artinya kemampuannya ini belum ada. Tapi karena dia sebagai tim sukses pada saat itu mungkin kemampuan politiknya dia lebih lihai. Ya akhirnya bupati tersebut harus memberikan jabatan kepala suku itu. Padahal itu bertentangan dengan praktik kepemimpinan kepala suku itu sendiri selama
Sebenarnya dia bertentangan karena ini tadi. Ini kepala suku tersebut itu yang pertama akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap warga setempat karena kepala suku ini warga di sana tidak mengenal. Itu pertama. Yang kedua, kepala suku ini juga tidak mampu mengartikan bagaimana kondisi real masyarakat adat ini kepada pihak DPR agar ini bisa disinkronkan. Misalkan seperti buat sertifikat tanah adat atau tanah adat itu kalau mau keluarkan sertifikat harus ada pelepasan tanah adat. Pelepasan tanah adat ini kita harus kemana? Yang hal seperti begini kan harus dijelaskan sama kepala suku kepada warganya, tapi hal ini kan tidak terjadi. Jadi di situ saya pikir fungsi dia sebagai kepala suku itu tidak berjalan karena itu tadi dia ditunjuk berdasarkan kepentingan politik praktis semata. Ya, setelah bupatinya naik, dia hanya terima uang lalu kerja-kerja basis, misalnya apa imbauan masyarakat harus berkebun begitu, selama ini adakah tidak? Kalau itu untuk saat ini saya lihat tidak ada karena tadi itu ini kepala suku yang sekarang dia lebih dominan kepada politik praktis. Bagaimana dia menyelamatkan kebijakan-kebijakan politik praktisnya seorang bupati atau seorang gubernur. Sementara yang hal-hal seperti begini itu masyarakat adat ini sama sekali seolah-olah macam mereka anak ayam yang kehilangan induknya. Itu kondisi real yang ada di Papua secara umum ini saat ini, khususnya di daerah Mepago. Itu seperti begitu. Jadi masyarakat itu kadang agak sulit di dalam menentukan mereka punya kehidupan atau aktivitas-aktivitas. Kalau dulu kan tidak ada honai laki-laki di sana dibahas itu. Lalu kepala sukunya mulai merumuskan, mari kita sekarang bertani misalkan. Jadi lahan ini kita bongkar. Ada pembicaraan seperti itu untuk mau bongkar lahan atau mau menanam tanaman apa, jagung atau mungkin yang lain-lain. Ada diskusi itu. Pembicaraan itu dibuat di honai laki-laki kalau dulu. Tapi hari ini kita lihat ini terjadi kekosongan. Akhirnya masyarakatnya saya lihat bingung. Mungkin begitu, Bung. Arahnya ya. Iya, arah masyarakat itu mau berpijak kemana itu mereka seolah-olah saya lihat macam anak ayam yang kehilangan induknya mau kemana mereka itu gitu.